Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, amal yang selalu kelimpahan langkah yang nyata, langkah yang positif, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya masih diberikan sehat, masih diberikan sempat, nyaman, sehingga kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa berbagi, bisa bersilaturahim via media, karena kita dalam kondisi sehat walafiat. Jadi sehat ini adalah hal rezeki yang bisa kita sangat banggakan, bisa kita banyak syukur, karena dengan adanya sehat ini kita semua bisa menambah langkah hal yang bermanfaat kepada orang lain. Tentunya ketika bisa bermanfaat dan bisa ada langkah poin yang pahala, maka ini akan menjadi tambahan amal kita, tambahan amal baik kita. Tentunya kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa kita bawa, bisa kita haturkan, dan itu akan menjadi pembeda di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah masalah pengajian. Ini kemarin viral ya. Kemarin viral ini ucapannya Ibu Megawati terkait dengan Ibu Megawati melarang pengajian. Dengan maksudnya bagaimana, saya tidak kurang paham. Yang kami bahas dulu adalah masalah pengajian. Nah, pengajian itu apa? Pengajian itu suatu kumpulan atau suatu jamaah. Ini yang dikenal di pelosok desa ya. Jadi pengajian itu suatu kumpulan atau jamaah yang terdiri dari yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Itu bisa jadi 10 atau 20 sampai tidak terbatas. Ini pengajian. Nah, pengajian itu ada dua ya. Ada internal, ada eksternal. Nah, kalau yang ada kalau ada di luar, jadi pengajian itu ya, ada yang pengajian dilaksanakan di pesantren, ada yang dilaksanakan di luar. Kalau di pesantren biasanya lebih jelas. Kenapa? Ada gurunya, ada kitabnya, ada syaratnya, ada asal usul sebab muasalnya kitabnya dan gurunya. Ini lebih jelas. Contohnya ketika anak kita mondok di pesantren-pesantren, ketika anak-anak kita dititipi kepada tempat-tempat madrasah. Makanya tentunya kalau kita punya anak yang sudah lulus SD, lulus MI, ini sewajarnya lah untuk kita titip pesantren. Karena dengan masuk ke pesantren, maka kita akan membuat pola pikir anak itu, dan pembelajaran ilmu agama secara konsisten, secara terus-menerus, itu akan membuat anak ini lebih mudah untuk menjadi anak yang soleh, lebih mudah untuk menjadi anak yang islami, lebih mudah untuk anak menjadi anak yang punya langkah yang positif dengan cara yang istiqomah. Ini yang pengajian yang di pesantren. Ada lagi pengajian yang di luar, di masyarakat, di pelosok-pelosok. Mungkin ini yang dimaksud Ibu Megawati. Jadi katanya Ibu Megawati, kalau ibu-ibu itu mau pengajian terus, kapan mau ngerawat anaknya? Kalau ibu-ibu mau ke pengajian terus, kapan sempat ngopeni anaknya? Mungkin yang dimaksud Ibu Megawati gitu. Nah, pengertiannya bagaimana? Ketika di masyarakat itu biasanya pengajian itu dirasakan lebih mudah, lebih nyantai. Beda dengan di
di pesantren. Kalau pesantren kan harus pegang kitab, adabnya, ada pulpennya, ada gurunya, dan itu jelas. Bahkan ada tugas-tugas yang harus kita hafalkan. Ada tugas-tugas yang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dan diselesaikan. Ini kalau di pesantren. Tapi kalau pesantren dengan masyarakat disamakan, yuk nggak bisa. Karena kalau di masyarakat itu biasanya lebih ke mendengar saja, ya. Tidak ada kitabnya, tidak ada notulennya, ya cukup mendengarkan saja. Apalagi kalau yang disampaikan itu penuh tawa, ya penuh canda, akan terasa lebih asik. Mungkin itu yang dimaksud Ibu Megawati. Kalau mendengar apa namanya? Kalau mendengar pengajian terus kapan ngerewangi anaknya gitu. Nah, ya ini maksudnya bagaimana seharusnya seorang ibu. Nah, pengajian itu penting. Yang penting lagi jangan sampai keliru keliru ustadz yang menyampaikan. Nah, artinya kalau kita belajar mengaji lewat via media online atau via itu hati-hati. Jadi kalau ada informasi apa saja di luar, apalagi zaman hari ini kan zamannya sudah zaman digital. Ya, zaman digital. Jadi kalau ada informasi atau apa, ini hati-hati. Cek dulu kebenarannya, cek. Terus isinya itu dari mana? Web dari mana? Kalau dari YouTube itu profil singkatnya itu dari mana? Kan begitu. Nah, kenapa kok begitu? Hari ini banyak ustadz gadungan. Ya, banyak kiai-kiai yang memang jadi seorang kiai itu memang punya misi khusus untuk menghancurkan umat, untuk merusak pola pikir bangsa. Apalagi zaman hari ini zaman politik. Hati-hati ya. Jangan sampai kita semua kalau ada masalah harus kita kembalikan kepada syariat yang ada. Ya, harus kita kembalikan syariat yang ada. Syariat yang ada bagaimana? Ya kalau ngolok-ngolok orang ya haram. Kalau kita sebagai umat muslim ya wajib tetap sholat, wajib tetap zakat, puasa, naik haji. Kembalikan ke syariat yang ada. Tidak usah neko-neko. Karena syariat itu tuntunan agama yang paling benar. Dan tidak berubah-ubah. Itu syariat. Ya, sebelum syariat kita buka Al-Qur'annya, hukumnya buka. Terus ada sunnah-sunnah Nabi. Kembalikan ke situ. Tidak usah bingung. Ya, kadang kan ada kan contoh. Ini yang dirusak ya, pola pikir yang dirusak ya. Ada pola pikir contoh. Ada kan kiai kemarin, ada yang bilang begini, ayo teman yang pendengar saya ini, sampean mau milih Pancasila apa mau milih Al-Qur'an? Nah, ya. Ini sudah pencucian otak yang membuat otaknya orang fatal. Ya. Ayo mau milih Pancasila apa milih Al-Qur'an? Ini kan pertanyaan konyol, ya. Pertanyaan konyol. Kenapa kok begitu? Kalau orang jawab Pancasila, pasti Al-Qur'annya kan nomor 2. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau orang memilih Al-Qur'an, berarti kan tidak ikut Pancasila. Sedangkan Indonesia ini kan negara, ini kan merusak sebuah pertanyaan yang membuat orang tersudut. Nah, ini hati-hati. Lah kenapa kok ada pertanyaan seperti itu? Memang ada seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz memang dibentuk untuk merusak pola pikir umat, merusak pola pikir bangsa, merusak pola pikir umat-umat yang notabene memang pola pikir agamanya rendah. Nah, ini hati-hati nih. Ya, banyak kan ramai kan kemarin. Tahu ada yang bilang cebong. Nah, cebong apalagi itu yang ada. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Apalagi sekarang zamannya zaman politik kadrun, ya, cebong kadrun. Apalagi hari ini zaman politik. Hati-hati. Jangan sampai agama ini digadaikan kepada politik. Jangan agama ini sampai dijadikan penebar fitnah. Jangan. Pokoknya kita harus hati-hati. Kalau kita ada hati-hati, rusak kita. Ya, kita ini akan rusak. Kita ini akan akan selesai perjuangan ini. Gak ada artinya sama sekali. Makanya kita tidak boleh sampai melakukan hal-hal yang 15 break, masif, black itu ya misi yang hitam, yang jelek. Hati-hati, ya hati-hati. Nah, kemarin mungkin maksudnya Bu Megawati itu tidak
tidak melarang pengajian, tapi ada maksud yang lain. Cuma karena Bu Mega ucapannya begini, akhirnya dipelintir ya, akhirnya diadu domba kan. Bisa saja diadu domba. Tapi ketika bilang diadu domba, mana pembelaan kalau Islam dilarang? Ya, digituan lagi sama bagian orang-orang yang memang dijadikan ustadz, dijadikan kiai, memang merusak bangsa. Jadi hari ini banyak memang konten-konten atau ucapan-ucapan para ustadz, para kiai yang memang disengaja atau dibuat misi-misi seperti itu. Biar umat ini bingung, biar umat ini rusak, biar bangsa ini pecah belah, ya. Biar bangsa ini bubar, biar Indonesia ini hancur, kan begitu. Sama dengan Suriah, sama dengan apa itu, Syria, ya luar negeri, Lebanon, ya, semuanya hancur. Alhamdulillah di sini masih terbentuk Nusantara, masih ada negara Pancasila. Pancasila ini sudah mencakup semuanya, satu ketuhanan yang Maha Esa, sudah mencakup semuanya. Nah, ya, jadi hati-hati, tetap kita harus istiqomah, kembalikan kepada apa Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, ya. Tuntunan syariat yang ada harus begitu, harus istiqomah. Ya, jangan biasakan merusak pola pikir yang umat-umat yang tidak paham, umat-umat yang tidak ngerti. Ini kita sebagai yang paham, yang ngerti, harus kita membentengi itu. Ya. Jadi sekali lagi saya ada channel YouTube ini bukan hanya semata-mata dapatkan kebutuhan YouTube lah, bukan gitu. Tapi ini kan bentuk berbagi, bentuk musyawarah. Nah, mungkin dengan itu kita bisa saling kenal, ya, saling berbagi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena yang pasti hidup ini kan pasti serba kekurangan, pasti punya serba kesalahan, pasti ada hal yang kurang, ada hal yang salah. Dari ini mungkin bisa kita saling berbagi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Mungkin itu ya untuk pertemuan pada kesempatan ini. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya lah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, ya. Amal yang selalu kelimpahan pahala kelak walaupun kita sudah tiada. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.